Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Yang saya hormati Ketua IKM Musola Musafallah Bapak Habibudin, kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan. Yang saya hormati Bapak Ustadz Arif, Bapak Tidur, dan seluruh perangkat daripada kepengurusan IKM Musafallah, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Puja puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan selalu enggak pernah berhenti-berhentinya Allah kasih kepada kita kenikmatan untuk bernafas, sehat walafiat, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Karena kalau nggak didorong sama nikmat iman dan nikmat Islam, rasanya susah kita melaksanakan kegiatan sholat isya berjamaah dan juga melaksanakan sholat sunat tarawih secara berjamaah. Tetapi alhamdulillah berkat nilai-nilai itulah, nikmat-nikmat itulah kita senantiasa Allah berikan kemampuan untuk melaksanakan perkara ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Shalawat dan salam terhatur kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bapak Ibu sekalian, enggak perlu lama-lama, singkat aja. Ini malam udah malam ya. Malam yang berapa? Oh, ini malam yang terakhir. Ya, sudah penghujung lebaran. Ini malam yang ke-20. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa ibadah puasa yang kita lakukan itu nanti akan terbagi menjadi 3 kelompok bagian. Yang pertama, ibadah puasanya orang-orang awam. Nah, orang-orang awam ini ibadah puasanya dia hanya menerapkan daripada sisi membatalkan ibadah puasa dalam segi fikihnya. Dia enggak makan, dia enggak minum, dan dia juga tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa. Enggak berhubungan badan di siang bolong, agak dijauhin. Makanan dijauhin, minuman dijauhin. Ini adalah orang-orang yang puasanya terbilang atau terkategorikan kelompok orang-orang puasa yang awam. Sama kayak kita. Kita belum bisa menjaga mata. Ya Pak Ji ya, belum bisa kita. Remaja kalau melihat cara dada dikit-dikit kayak lama-lama melihatnya kita. Betul nggak Ki? Betul. Nah yang kedua, ibadah puasanya orang khos atau orang khusus. Di samping dia bisa menjaga perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa, dia juga bisa mempuasakan pandangan matanya. Bukan berarti kalau kita naik motor merem juga bahaya. Ya ini orang apa naik motor merem baik? Dia sedang menuju tingkat yang kedua. Ibadah puasanya kagak melihat yang dedok-dedok, yang sengok-sengok. Merem jeblok. Ya. Salah juga pemahamannya. Artinya apa ini ya? Berikhtiar. Dia berusaha untuk tidak melihat sesuatu yang bukan haknya. Kalau sekiranya ini mengundang birahi, udah ya. Karena ada keterangan ketika kita melihat sesuatu yang bukan hak kita. Katakanlah ada orang naik motor kosong misalkan ini Bang. Pandangan yang pertama itu rezeki, Bang Endak. Ya, rezeki. Ada yang ngomong, kalau buru-buru kita tutup. Ya, jangan 2 kali. Kalau 2 kali berarti penasaran. Jadi warnanya apa? Nah, itu. Ya, ini udah salah. Berarti kita belum bisa mempuasakan mata kita. Seluruh indera kita ini untuk kelompok yang kedua
itu dipuasakan dari perkara-perkara yang melihat bukan untuk haknya. Ketika dilihat di plototin jadi dosa, ya. Atau kita mendengar, karena kalau kita mendengar yang ngaji di musola bacanya kurang rapi, romanya kita kurang kesel. Jadi ini orang kalau tahu diri banget ya udah bacanya repot, lama lagi pakai speaker. Kan begitu jangan nih, ya. Ini kita puasa nih. Untuk apa nih? Supaya kita kagak ngomong yang aneh-aneh. Udah bagian urusan itu mah. Udah bagian apa? Orang ngaji diomongin baik. Lah kita mau orang ngaji cuma dengerin, tapi kita nggak betah. Ya pengen ngomong baik. Berarti kita belum bisa mempuasakan pendengaran kita dari melihat dari mendengar sesuatu yang enggak sesuai dengan harapan. Kita juga bisa kunci nih omongan kita supaya kita kagak ngomong macam-macam terhadap orang lain. Berarti kalau kelompok yang kedua itu di samping dia juga bisa mempuasakan makanan dan minum kagak dimakan, padahal itu halal, tapi ketika dia tahu bahwa dia sedang berpuasa tidak dilaksanakan. Atau pada siang hari di rumah berdua doang nih, laki bini, gak ada siapa-siapa, bocah pada main. Ini karena kita lagi puasa, kita tahan mengendak. Kalau kita cemak-cemak, kagak dikatakan itu bini kita. Ya karena takut nanti ada pihak yang ketiga. Siapa itu? Iblis. Bisa-bisa 14 nih. Emang mau puasa 20 berturut-turut? Boro-boro 2 bulan berturut-turut. Puasa Ramadan kadang-kadang kita maling-maling ada bocah mah. Ya. Nah ini hati-hati ya. Jadi kelompok yang kedua itu di samping kita mempuasakan daripada makanan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa secara fikih, kemudian juga kita mempuasakan telinga kita supaya kagak memperlebar masalah orang lain, seolah-olah diri kita ini paling benar. Kemudian juga kita mempuasakan mulut, kagak ngomongin orang. Tetapi bukan berlaku bulan Ramadan doang nih kita kagak ngomongin orang. Bulan puasa mah jangan suka ngomongin orang. Emang kalau bukan bulan puasa boleh? Ya, kadang-kadang suka aneh kita bang ya. Bulan puasa mah jangan ngomongin orang, nggak boleh. Nah emang kalau bukan bulan puasa boleh ngomong orang? Boleh katanya. Tetap kagak boleh, tetap kagak boleh, udah masing-masing urusannya beda ya. Nah yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah soal ya, orang yang puasanya khusus di atas yang khusus. Ini bukan hanya sekedar menjaga pandangannya supaya kagak batal pahala puasanya. Bukan cuma dia puasa kagak mungkin orang, tetapi juga bisa menjaga batinnya. Jadi kalau sama orang tuh kagak ada perasaan buruk. Ya orang itu mau ibadah mau kagak, mau puasa mau kagak, urusan dewe. Ya karena kita juga nggak bakal nanggung dosa orang lain. Kita akan nanggung masing-masing kesalahan diri kita sendiri. Jadi nggak usah coba nantilah, kalau orang lagi siang-siang udah puasa, ngomong baik, udah nggak usah ya. Dia mah udah ketahuan nggak puasa, kita lagi puasa ngomongin, tetap begitu, nggak dapat apa. Karena kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min syami illa jubi wal athar. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi dia hanya dapetin lapar sama haus doang. Ya kagak dapat pahala, kagak dapat keutamaan, boro-boro ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hitungan jumlah puasanya sama 30 atau 29 hari, tetapi kosong, tidak ada nolnya. Kenapa? Karena dalam puasa daripada batinnya. Oleh karenanya kita berusaha ya Pak, berusaha menjaga ibadah puasa kita yang tinggal besok sama hari Minggu. Kemungkinan Seninnya kita udah lebaran. Nih, ini saya ada pandangan dikit berapa Pak ya? Karena kita besok saya nggak di sini, kemudian juga udah besoknya udah nggak terakhir lagi kita. Tapi malam ini malam nanti saya ketemu sama Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada tahun yang akan datang. Sedikit aja. Satu keutamaan keistimewaan bulan Ramadan, di saat yang lain bergembira ketika menyambut berakhirnya Ramadan. Kita nih yang udah pada beli pakaian, yang udah pada nabung buat lebaran, pasti gak sabar. Kapan sih lebaran? Itu baju udah berkali-kali cobain. Ngajak lagi, yang ini pantas orang kira-kira. Ya nanya lagi. Kalau kita bilang orang pantas, marah dia. Sebetulnya udah pantas baik, udah supaya kagak belanja lagi. Kalau kita bilang agak pantas, ya tuh beli lagi. Udah bagaimana lagi kita bilang udah pantas banget, cakep udah kita belanja lagi. Ya, gitu ya Bu ya. Nah,
Jadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sama halnya dengan penduduk langit, penduduk bumi, bahkan para malaikat, ketika datang hari terakhir Ramadan, itu mereka semua menangis. Kita sama-sama menangis, Pak Haji, nangis. Malamnya kita nangis, besok lebaran. Ya Allah, orang boleh gunting-gunting aja, bukan karena dosa. Nangisnya kita karena kagak punya modal buat lebaran. Berbeda dengan malaikat. Kenapa malaikat nangis? Penghuni langit nangis, penghuni bumi nangis, karena tahu bahwa Ramadan ini di mana umat Nabi Muhammad diistimewakan, ampunannya sudah akan berakhir. Yang di alam kubur rehat daripada sisanya akan berakhir. Itu malaikat nangis. Ya, lipat ganda pahala yang pernah dikasihkan pada bulan Ramadan akan berakhir. Ini kalau kita justru terbalik, kita malah berbahagia, sukacita menyambut datangnya bulan Syawal. Padahal malaikat lagi nangis, ya Allah, ya malaikat lagi nangis, kita lagi senang. Oleh karenanya ini perlu kita pikirkan secara mendalam, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang berhasil melaksanakan ibadah Ramadan hingga dosa-dosa kita terhapus karena kita melaksanakan ibadah puasa dan juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau barangkali kita termasuk orang-orang yang buru-buru lah sampai kepada bulan Syawal besok kita lebaran jalan-jalan. Mungkin seperti itu. Maka kita perlu membaca kembali masing-masing batiniah kita. Tapi mudah-mudahan rangkaian ibadah puasa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah keluar daripada bulan Ramadan kita termasuk orang-orang yang nanti akan ada perubahan baiknya. Jadi bukan cuma pada Ramadan doang nih sholat isya penuh, ya nanti bakal lebih banyak lagi. Bukan hanya karena Ramadan doang sholat subuh penuh, tapi insya Allah setelah bulan Ramadan pun sholat subuh bakal banyak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu cuma sholat fardu yang lainnya. Yang penting para anggota DKM ini istiqomah untuk memadu satu sama semua jamaahnya supaya bisa terus kita bersama-sama melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, karena saya juga banyak ngomong di sini ya. Kemarin juga saya terus alhamdulillah nih ada namanya pembicara baru. Alhamdulillah ada pengedar naik. Alhamdulillah ya, uji mental. Karena ternyata ngomong depan tuh enggak segampang kita minum kopi gitu ya. Susah. Ini mic yang enteng jadi berat tuh, gede-gede gitu loh ya. Yang namanya belajar mah ya. Jadi aus terus. Minum lagi ya. Ya. Ya begitu, latihan bicara susah ya. Nah kalau udah terbiasa maka insya Allah nanti yang penting ilmunya cukup. Makanya setiap malam Sabtu kajian rajin supaya ada modal untuk menyampaikan ilmu. Ketiga, karena saya sendiri banyak ngomong, banyak menyampaikan tentang perkara-perkara yang mudah-mudahan isinya adalah ilmu. Kalau ada kesalahan mohon dimaafin. Dan juga mudah-mudahan apa yang sampaikan ini menjadi penyemangat buat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.